Gara-gara kalah debat, pendukungnya Edi Rahmayadi melempari mobilnya Bobi Nasution pakai batu. Bencong, banci, pengecut, pecundang, luser. Coba bayangkan kalian dulu, kalau sempat misalnya ada di situ perempuan, ada di situ ibu-ibu, kena contohnya, salah lempar kalian, gimana perasaan kalian? Nyampe ke situ nggak otak kalian? Ya nggak nyampe lah. Kalau nyampe otaknya nggak mungkin kalah debat. Gimana Pak Edi? Ku tengok kau capek kali ya. Melawan Pak Bobi di debat itu. Capek lah ngelawan orang pintar. Coba mental seperti apa seperti orang ini ya? Kalah kayak gitu kan. Oh, dilempari mobilnya pakai batu. Bayangkan kalian. Akhirnya pendukungnya Bobi marah, terpancing emosi. Ya lempar-lemparan botol lah orang itu jadinya. Ya nggak kusangkal ya dari pihak Pak Bobi juga para pendukungnya juga kesal gitu loh karena apa namanya mobil calon gubernurnya itu dilempari pakai batu kan begitu. Tapi untung aja ku bilang sama kalian di Kota Medan, kalian minum itu bawa air apa namanya air mineral yang sedang gitu kan. Kalau di kampung kami kayak mana itu kami minum biasa pakai galon. Untung aja lah nggak di kampung kami itu debatnya. Kalau di kampung kami yang terbang bukan botol galon. Itulah makanya aku bilang masih untung diadakan di hotel kan begitu, nggak pakai air galon kan. Ya, tapi jujur aja aku bilang ya, ini tindakan-tindakan cengeng seperti ini aku nggak nyangka, Jul. Betul. Ini kan cengeng namanya. Sama kayak orang zaman dulu, nangis kita contohnya mengadu sama mama kita kan. Kenapa kau Janggaleman? Kebetulan nama anaknya si Janggaleman. Iya Pak, nakal kali sih. Siapa? Itu masih ini Pak. Ya lawan lah, kenapa rupanya nggak kau lawan? Besar kali badannya Pak. Jadi takut kau? Iya Pak. Ya udah kalau kayak gitu lempar dia. Nggak nampak orangnya Pak. Iya kalau nggak nampak dia lempar abangnya tuh adiknya. Anak tunggal dia Pak. Ya kalau misalnya nggak ada adiknya sama abangnya pas lewat bapaknya lempar bapaknya. Udah mati bapaknya Pak. Oh anak yatim Pak, kalau kayak gitu lempar lah mamanya. Nggak ada juga bapaknya Pak. Nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya, lempar rumahnya. Nggak ada juga rumahnya Pak. Jadi dia tinggal sama siapa? Apa tulangnya? Aduh, Janggaleman. Jadi kayak gitu orang ini gitu loh ya. Artinya apa? Karena mereka kalah debat, makanya mereka ekspresikan kekesalan mereka sama mobilnya Bobi. Karena apa? Karena akal mereka nggak nyampe dengan apa yang dibicarakan Bobi. Baru kemarin itu ku bahas, Bupati Indramayu marah-marah kerjanya. Ya, Masinton Pasaribu marah-marah juga. Calon bupati yang ada di Bojonegoro marah-marah juga. Akhirnya aku bilang kemarin salah satunya di Ramayadi kan, ternyata bukan cuman calon gubernurnya, pendukungnya pun juga tukang marah-marah. Jadi nggak bermartabat jadinya debat itu, jadinya dibikin orang ini gitu loh ya. Memalukan, jujur aja lo aku bilang, bikin malu kalian ya. Aduh, jadi aku bilang sama kalian, orang ini dari atas sampai bawah sama aja sifatnya, tidak bisa menerima kekalahan. Sejak Pilpres kemarin itulah wabahnya orang ini, jujur kali aku bilang. Inilah penyakit orang ini, sudah mewabah dari atas DPD sampai DPC.
Nggak bisa menerima kekalahan. Nah, jadi udah jelas kan, yang mana yang menang, mana yang kalah. Itu dia, ya. Jadi ku tengok pun juga, jujur aja lah. Ya, kita kalau misalnya boleh objektif, ya, memang betul bahwasanya debat itu memang betul-betul didominasi oleh Bobi Surya. Ya, aku sampaikan dulu sama kalian poin-poinnya. Poin yang pertama, masalah bus listrik, ya. Ditanya siapa inilah Edi Rahmayadi ini, ya. Setahu saya Medan sudah punya bus listrik. Tapi yang saya sayangkan, kenapa waktu bus listrik itu datang dari Jakarta tidak disampaikan dulu kepada provinsi? Harusnya ketika bus itu sampai dari pusat, harusnya terlebih dahulu ke provinsi, baru dari provinsi ke kota, ya. Dari gubernur dulu, baru diberikan kepada wali kota, ya. Jadi bagaimana penjelasan Anda? Datanglah Bang Bobi, ya kan, dengan ciri khasnya. Pak Edi, begini Pak, ya, kami pemerintah Kota Medan itu Pak bukan kerjasama dengan pihak pusat Pak, kami bekerja sama dengan swasta. Jadi kalau Bapak mengira bahwasannya mobil listrik itu, bus listrik itu datang dari pusat, dari Jakarta, bukan Pak, itu adalah kerjasama kami dengan swasta. Dan juga itu Pak, sebentar lagi bus listrik itu akan beroperasi Pak. Sebentar lagi tuh Pak, bakalan ada yang lewat dekat rumah Bapak. Lalu apa jawaban Syedi? Terdiam. Dia kira selama ini, ya, bus listrik itu dari pusat. Makanya aku bilang sama kau, ya, sebelum kau membuat sebuah kesimpulan, kirim intel. Tapi kau militer, kirim dulu intel. Kau tanya dulu, itu katanya dengar-dengar itu ada bus datang dari pusat. Coba kalian cek dulu itu, lihat dulu datanya, dari mananya itu datang. Begitu. Nampak kali kau kantormu di Sumatera Utara, tapi nggak bisa kau bersinergi dengan wali kota Medan. Ya, di Medan ya kantormu, tapi nggak bisa kau bersinergi dengan wali kota, kan aneh. Itu yang pertama mengenai bus listrik, ya kan. Baru yang kedua, ya, yang kedua ini mengenai kebersihan yang ada di kota Medan, ya. Apa dibilang Edi, ya. Anda tahu Sumatera Utara dengan kota Medan menjadi kota paling jorok yang ada di Indonesia. Ya, saya nggak tahu apa pekerjaannya wali kota Medan ini. Kan begitu, ya kan? Datanglah Bobi Nasution. Dia katakan, Pak Edi, saya akui bahwasannya Medan pernah menjadi kota terjorok, terkotor yang ada di Indonesia. Tapi waktu itu wali kotanya belum saya. Mate. Nggak bisa diam dia. Nggak bisa bersuara dia. Diamlah dia, ya kan? Ya, iya juga, betul juga pikirnya kan. Kami sudah dilanjutkan lagi nih. Kami sudah kemarin itu dijanjikan akan dibelikan tanah untuk sebagai tempat pembuangan. Tapi kami kena prank Pak Edi. Apa katanya kena prank? Gak tahu lah aku kena pranknya itu karena memang dijanjikan dibelikan tanah, rupanya nggak jadi. Ya kan, nggak tahu juga urusan orang itu dua lah. Itu dia. Kalau ku bilang jujur aja, ya, beberapa bulan yang lalu aku ke Medan, ya. Jadi di Medan itu, ya, itu semua sudah tertata rapi. Memang betul, ya, ada beberapa proyek yang belum selesai. Tapi ingat, beda mangkrak, beda belum selesai. Kalau belum selesai berarti ada progres, ada prosesnya sampai menuju finish kan.
Pak Bobi kan juga sekarang kan statusnya kan masih wali kota Medan kan. Jadi nggak usahlah terlalu kalian itu berpikir bahwasanya itu proyek mangkrak. Bukan. Mangkrak itu contohnya aku kasih tahu sama kalian. Stadion utama yang ada di Deli Serdang. Itu mangkrak. Ya kan? Kalau tidak ada campur tangan dari pusat, dari yang kalian bilang si Mulyono itu, Bapak Presiden kami yang tercinta itu, nggak akan bisa selesai. Ya, kalau gayanya kemarin itu waktu kampanye, kita akan buatkan stadion utama yang ada di Medan yang termegah. Nggak selesai. Ya, tibalah waktunya PON Aceh Sumut, ya kan? Atlet yang mau masuk ke dalam gedung olahraga itu becek-becek. Alah, kacau kalian itu, bah. Jujur aja aku bilang, ya. Itu yang kedua mengenai masalah sampah. Baru yang ketiga, ya, mengenai pertambangan, ya. Jadi disinggung si Edi Rahmayadi inilah, ya. Coba tanggapi dulu. Saya dengar-dengar isu dan juga saya tahu bahwasanya dari pengadilan nama Anda tersangkut, ya katakanlah Blok Medan. Bagaimana tanggapan Anda? Datanglah Bang Bobi ini. Aku tidak nyangka dia jawab begini. Pak Edi, kalau memang ada yang tidak berkenan dengan kami, silakan Bapak laporkan. Paten kali bos sawah, iya kan? Ya, jadi Bapak jangan dengar isu, jangan katanya-katanya. Kalau memang Bapak mendengar sesuatu yang tidak baik mengenai kami, silakan Pak laporkan. Jadi itulah yang sering ya digaung-gaungkan oleh pendukungnya sebelah, kan begitu ya. Selalu itu Blok Medan, Blok Medan, Blok Medan. Ya, makanya aku bilang ingat ya. Seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah ketika dia tidak diputuskan bersalah oleh pengadilan. Itu dia. Jadi satu-satunya institusi yang berhak menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak hanya pengadilan. Gitu loh. Sekarang coba kutanya dulu sama kalian. Ada di dipanggil ke pengadilan, ada di jadi saksi, ada di yang lain-lain sebagainya. Kita nggak tahu entah si Gubernur Maluku Utara itu ngarang, nggak tahu juga kita kan. Mana tahu kita, ya kan begitu. Ya karena memang mereka itu dulu sempat ada satu bisnis, ikatan bisnis apa segala macam. Jadi disangkut-sangkut pautkan lah. Jadi itu ya, clear ya, aku bilang sama kalian, para pembenci Joko Widodo dan juga menantunya. Kalian tanya mengenai Blok Medan, ya jawabannya cuma satu, ya. Tolong buktikan. Itu dia, ya. Setelah itu ada apa lagi? Setelah itu isu yang berikutnya, ya, adalah mengenai isu pembangunan tol dalam kota. Bang Bobi bertanya kepada Pak Edi, Pak Edi, nah, jadi setahu saya kemarin Pak Edi sudah meletakkan batu pertama untuk melakukan pembangunan tol dalam kota. Nah sampai sekarang Pak Edi nggak dibangun-bangun. Saya cari Pak Edi batu itu yang Bapak letakkan gitu nggak dapat. Aku pikir betul nggak ini dicari batu yang diletakkan si Edi itu. Pikirku begitu kan. Entah iya entah enggak. Aduh, ini mengingatkan stadion utama lagi nih. Kenapa bilang? Ternyata stadion utama itu 2 kali peletakan batu pertama. Aduh. Tunggu dulu, ralat dulu, koreksi dulu. Betul nggak itu? Ya, 2 kali peletakan batu utama untuk stadion atau jalan tol dalam kota. Aku lupa ingat aku. Setelah itu ya isu apa lagi mengenai bagaimana perhatian pemerintah provinsi terhadap Pulau Nias. Jadi untuk saudara-saudaraku yang ada di Pulau Nias, Yahoo! Ya, tahu kalian apa jawabannya Edi Rahmayadi, ya kan? Kita akan berusaha ketika Edi Rahmayadi Hasan Basri terpilih, kita akan majukan
Karena Nias memiliki pantai yang cantik, memiliki ombak yang besar, pemandangannya indah, betul indah. Maka nanti kita akan perhatikan. Sementara Bobi Nasution, jujur aja aku bilang, beberapa waktu yang lalu sudah menginjakkan kakinya ke Pulau Nias. Belum gubernur dia. Sedangkan Edi Rahmayadi nggak pernah menginjakkannya Pulau Nias. Nah, nggak pernah. Makanya aku bilang, ya, apalagi masalah infrastruktur yang ada di Nias, itu jalan parahnya minta ampun, ya. Sementara Edi Rahmayadi selalu berkilah. Kalau ada permasalahan di desa, dibilang itu tanggung jawab kepala desa. Kalau ada permasalahan di kabupaten, dibilang itu tanggung jawab kabupaten. Kan begitu. Begitu ada jalan yang rusak, itu adalah jalan nasional. Nah sekarang Pak Edi, ku bilang sama kalian, ya, sama kau. Itu jalan di Pulau Nias, tak ada satupun jalan nasional. Yang menghubungkan satu provinsi ke provinsi lain, gak ada. Itu semuanya jalan provinsi. Jadi yang paling tinggi di situ jalan provinsi. Kemana kau selama ini? Sedangkan Bobi Nasution mengatakan apa? Izinkan saya berkantor juga di Pulau Nias. Tahu kalian siapa yang ngajar ini? Mertuanya. Mertuanya, ya, itu beliau itu, kita jangan bilang mertuanya lah, Bapak Presiden kita yang terbaik. Waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo selalu mencurahkan perhatiannya terhadap Papua, ya, dan juga beberapa provinsi di wilayah timur. Itu artinya apa? Ya, beliau yang memiliki perhatian khusus. Karena apa? Karena selama ini pemerintah sebelumnya menganaktirikan Papua dan juga daerah timur lainnya. Begitu juga Pulau Nias. Jujur aja aku bilang, ada berani bantah bahwasanya gubernur sebelumnya menganaktirikan Pulau Nias. Ada yang bantah? Nggak ada yang bantah kan? Nggak ada yang berani. Jadi nggak usah banyak cerita lah. Dari mana kau tahu pantainya indah? Dari mana kau tahu ombaknya besar? Paling kau dengar-dengar cerita, baru searching di Google. Udahlah, Pak Bobi udah dari situ duluan. Makanya aku bilang, ya, kalian jangan terlalu mau kalian terbuai dengan tegas. Belum tentu tegas itu memang apa namanya sikap dari seorang pemimpin. Bukan. Kadang-kadang beda tipis tegas dengan kasar. Kadang beda tipis ya aku bilang, ya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu bukan cukup cuman tegas. Mengayomi, perhatian, peduli, cinta terhadap rakyat. Apalagi mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Itu dia, ya. Itu masalah Nias, itu udah yang kelima. Masalah yang keenam, ya, apa dikatakannya, Pak Edi, kenapa sih Bapak selalu berusaha untuk tidak mau membangun infrastruktur, apalagi jalan, contohnya Nias? Kenapa Bapak lebih mengutamakan membeli lahan yang ada yang untuk pelebaran kantor, sementara harganya itu 400 miliar. Kenapa itu tidak dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Nias? Atau membangun jalan-jalan, kan begitu? Jadi artinya apa? Di sini kita bisa lihat bahwasanya apa yang dilakukan Edi Rahmayadi, ya, itu semata-mata hanya untuk mematangkan kekuasaannya saja Sumatera Utara, bukan untuk memilih, ya, bukan untuk memilih menyerahkan jiwanya untuk rakyat Sumatera Utara. Nggak ada itu. Makanya aku bilang, ya, jadi kalian udah bisa lihat debat itu, ya, poinnya kalau aku bilang 5-0. Kalau tadi aku bilang 4-0, sekarang 5-0 karena ada masalah isu Nias ini. Dan juga apa namanya, Bang Bobi juga mengkritisi Edi Rahmayadi. Apa dibilangnya? Kenapa untuk, ya, apa namanya, mempercantik, ya, untuk mempercantik halaman yang ada di rumah dinas itu harus mengeluarkan 2 miliar.
Rumah dinasnya dia bagian depannya itu dirapikan 2 miliar. Padahal untuk bangun jalan lumayan itu kan. Itu dia. Membangun jembatan lumayan juga itu kan. Itu dia. Tapi nggak kepikiran untuk sampai ke situ. Enggak. Itu dia. Jadi udahlah. Jadi kalau ku bilang ya, udah jangan terlalu banyak bual ya, agak tahan seleramu, agak tahan juga emosimu dalam menghadapi masanya Bobi Nasution. Ku bilang sama kalian, kami lebih memilih untuk diam ya ketika kami diserang, tapi ingat, kami tinggal nunggu komando. Bayangkan aja, penutupnya debat itu Pak Bobi berpantun. Ya, apa dibilang ya? Keasahan membeli getah, jangan lupa membeli getah. Ya, kalau ingin Sumatera Utara sejahtera, pilihlah Bobi Surya. Main kita. Ada pula kata-kata main kita kata. Itu artinya apa? Yuk tarung yuk untuk kemajuan Sumatera Utara. Itu dia. Jadi udahlah. Jadi udah terjawab semuanya kan, bahwasanya skor kemarin malam itu 5-0. Iya, 5 untuk Bobi. Kalau ku bilang 0 untuk Edi. Beda lah bro. Ya. Pemikiran orang muda zaman sekarang dengan orang dulu itu beda. Apalagi dengan orang tua zaman dulu. Beda kali. Itu makanya ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi tetapkan pilihan untuk teman-teman yang ada di Sumatera Utara ya. Yang ada di Serdang, yang ada di Langkat, yang ada di Simalungun, di Asahan, di Labuan Batu, yang ada juga di daerah Toba, di daerah Tobasa, daerah Somausir, Umbang Sucutan, Dairi, daerah Tapanuli Selatan, semuanya ya. Aku bilang sama kalian, jangan lupa Bobi Surya nomor 1. Jangan pilih yang lain, oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.